Hari ini siang ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, hidup kita hari ini adalah hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Hari ini kenapa kita percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak melihat Yesus secara jasmani, tapi kita percaya itulah iman. Iman itu kita percaya meskipun kita tidak melihat. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7, kita buka sama-sama 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Yang sudah dapat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi untuk kita menghormati firman Tuhan, kita baca ayat ini. Pendek tapi ayat ini menjadi rema buat setiap kita. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Sebab hidup kami ini belum sama-sama. Halo, sudah makan semuanya? Ya, kita baca dengan suara yang terbaik. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sebab hidup kami ini hidup karena percaya. Paulus berkata hidup kami ini hidup karena percaya. Kalau saudara baca perikopnya, Paulus ini menulis ini bukan karena tanpa dasar, tapi ada sebuah hal yang dia alami bersama dengan Tuhan. Paulus adalah seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Dia itu menghadapi sebuah tantangan yang tidak mudah di dalam pelayanannya. Ya, ada banyak hal yang dia alami, penderitaan ketika dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Keadaannya bukan semakin mulus dan baik-baik, tapi dia menghadapi tantangan ketika dia memberitakan Injil. Ya, dia ditangkap, dia dimasukkan penjara, terus dia dianiaya, mengalami kalam kapal dan sebagainya. Tetapi kalau kita baca di 2 Korintus di perikop yang atasnya, dia berkata kami tidak tawar hati. Ya, sebab hidup kami ini bukan hidup karena kami melihat. Kalau kami melihat, mungkin kami akan menjadi kecewa, tawar hati. Tetapi hidup kami ini karena kami percaya bahwa Tuhan yang memanggil kami adalah Tuhan yang setia. Amin, Bapak Ibu. Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 ini berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Melihat ini dari bahasa Yunaninya itu berarti, dari bahasa aslinya itu eidos, artinya penglihatan mata jasmani. Eidos. Jadi benar-benar dikatakan hidup kami ini hidup karena percaya. Ya, bukan karena melihat dengan mata jasmani. Kenapa? Karena yang kita lihat dengan mata jasmani ini seringkali melemahkan iman kita. Betul? Yang seringkali kita lihat ini kadang-kala itu tidak membuat kita ini kuat di dalam Tuhan. Hari ini yang sakit belum kunjung sembuh. Kita berkata aku percaya, tapi kok gak sembuh-sembuh. Hari ini yang mengalami kesulitan ekonomi, hari ini belum ada pemulihan. Itu benar-benar kita alami secara kasat mata, secara jasmani kita melihat keuangan kita belum pulih. Tapi kita percaya. Tapi itulah kenyataan. Hari ini visi kita 2030-300 juga belum tercapai. Tapi kita percaya. Hari ini saya sebagai Gembala Regional Kalimantan bersama dengan Pastor Yudi juga punya visi 60 gereja lokal. Itu sepertinya bisa enggak ya gitu, tercapai gitu. Yang di depan mata tuh tantangannya banyak. Mendirikan satu gereja lokal itu enggak mudah. Bisa enggak ya sampai ke sana? Secara tubuh, secara kesehatan kita ini, kita mau tetap sehat sih. Amin, puji Tuhan. Sampai menggenapi visi. Tapi kadang-kala ketika Pastor Yudi kemarin sakit, matanya sudah gak bisa lihat. Mungkin pernah khotbah di sini juga. Secara jasmani, secara kasat mata kita melihat, wah mungkin gak ya sampai akhir hidup kita. Sampai menutup mata visi itu bisa kita lihat tergenapi. Karena yang kita lihat dengan mata kita sendiri ini, yaitu kadang-kala melemahkan kita. Ketika Samuel itu mencari seorang raja, anak-anak Isai, dari Isai yang Tuhan suruh untuk pergi ke rumahnya Isai. Samuel mencari anak-anak Isai untuk diurapi menjadi raja. Ketika dia melihat kakak-kakaknya Daud tubuhnya besar-besar, secara mata jasmani melihat ini cocok jadi raja, ini badannya tegap, ya besar, cocok jadi raja.
Tapi Tuhan berkata, enggak, bukan itu. Bukan ini, yang satunya lagi. Sama, badannya besar, tegap, cocok jadi raja. Jadi pemimpin, panglima tentara dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, bukan itu. Tetapi yang dipilih Tuhan itu ternyata yang kecil, kemerah-merahan pipinya, yaitu Daud. Yang secara mata jasmani kelihatannya enggak mungkin ini jadi raja. Gimana jadi raja? Udah badannya kecil, pendek, mungkin lebih pendek dari kakak-kakaknya. Pipinya kemerah-merahan. Enggak pernah ikut berperang. Karena pekerjaannya Daud adalah menggembalakan kambing domba. Tapi Tuhan itu memilih Daud. Apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita ini belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan juga lihat. Untuk itu, saudara, saya mau berkata, apapun yang hari ini kita hadapi di depan mata kita, sepertinya itu melemahkan iman kita, sepertinya kok gak ada yang baik dan sebagainya. Saya mau berkata, kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, tapi kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Makanya penting bagaimana bukan apa yang kita lihat hari ini, tapi bagaimana cara kita melihat itu seperti cara Tuhan melihat. Kalau Samuel melihat Daud itu sudah gak mungkin, ini gak mungkin nih, lebih mungkin kakak-kakaknya. Tapi Samuel belajar melihat seperti Tuhan melihat, bahwa ini loh orang yang kupilih, Daud. Walaupun secara mata jasmani ini gak cocok bagi manusia, tapi itu cocok bagi Tuhan. Saya menikah dengan Pastor Yudi dulu, beratnya Pastor Yudi itu 98 kilo. Ya, ini sekilas aja ya, bukan itu. Tapi ini benar-benar secara kasat mata itu, wah ini rasanya gak cocok nih, kayak angka 10 gitu kan. Saya kurus, Yudi gemuk gitu kan. Waktu saya berdoa, Tuhan ini gak salah gitu. Gak salah gitu. Mungkin sama seperti Samuel ketika mencari itu, saya juga mencari waktu itu. Tapi sekali lagi apa yang dilihat dengan mata jasmani ini, kadang-kala itu melemahkan iman kita. Kayaknya gak cocok nih. Karena itu yang kita yang kita jadi acuan buat kita. Aku maunya begini. Tapi Tuhan itu berkata kepada saya, ini cocok hanya buat kamu, sempurna buat kamu. Walaupun waktu itu secara jasmani itu kelihatannya gak cocok buat kamu, tetapi aku telah pilihkan kamu buat dia. Dia sempurna buat kamu, bukan buat orang lain. Saya teringat kisah ini. Jadi saudara, ketika Samuel itu memilih, Samuel itu melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Makanya akhirnya Daud lah yang dipilih. Hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita ini hidup karena percaya, bukan karena kita melihat. Ya, kita belum melihat, tetapi kita percaya bahwa yang baik itu akan menjadi berkat dan bagian dalam kehidupan kita. Katakan amin. Itulah iman. Kita bulan ini banyak belajar tentang iman. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan ini bukan hanya sekedar pengetahuan di otak kita setelah pulang dari tempat ini lupa semuanya, tapi biar itu masuk di dalam hati kita dan kita ini mau melakukannya. Setiap firman yang disampaikan, siapapun itu, hamba Tuhannya, saudara, firman Tuhan adalah firman yang berkuasa mengubahkan hidup kita. Amin. Bagaimana respon hati kita menerima firman Tuhan itu penting, supaya hidup kita ini mengalami perubahan dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Kita akan belajar sebuah kisah di firman Tuhan, saudara, tentang Elia dan janda di Sarfat. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Bagaimana Tuhan itu membuat mujizat ya kepada seorang wanita di Sarfat, seorang janda di Sarfat. Setiap kali saya baca ini, saya itu benar-benar merenungkan betapa Tuhan itu luar biasa. Sanggup untuk membuat mujizat, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita mau belajar dari apa kebenaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 mulai. Saya bacakan ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan engkau janda untuk memberi engkau makan.
Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara, Elia disuruh Tuhan pergi ke Sarfat, ya, yang termasuk wilayah Sidon. Setelah dia beberapa waktu lamanya ada di daerah pergi disuruh Tuhan untuk bersembunyi. Tuhan memberikan memelihara Elia itu di sungai Kerit, ya. Kemudian hujan tiada turun, akhirnya sungai itu menjadi kering. Tetapi Tuhan itu tidak membiarkan Elia. Tuhan itu menyuruh Elia pergi ke Sarfat, termasuk di wilayah Sidon, dan Tuhan itu telah menyediakan berkat di sana melalui seorang janda. Siapakah seorang janda ini, saudara? Kenapa saya berpikir kenapa kok Tuhan itu utus kepada seorang janda di Sarfat? Ya, apakah janda ini istimewa? Apakah janda ini seorang yang kaya sehingga bisa memelihara kehidupan Elia, saudara? Ternyata tidak. Ya, kita baca ayat yang ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara, perempuan ini bukanlah seorang yang istimewa. Karena tadi kita lihat perempuan ini itu cuma punya tepung segenggam, minyak sedikit, 1 anak perempuan. Bukan punya yang berkelimpahan. Artinya janda ini mungkin seorang janda yang miskin, karena dia cuma punya itu. Ketika Elia menyuruh dia untuk membuat roti, dia berkata, "Ini cuma segenggam, cuma tinggal ini. Kalau aku kasih sama kamu, aku bikin, aku ini mati nanti kalau aku kasih, ya. Karena ini tuh tinggal buat aku dan anakku." Saudara bisa membayangkan dalam kondisi seperti itu, Tuhan itu mengutus Elia. Apakah Tuhan tidak tahu kalau janda ini adalah seorang yang miskin? Tahu. Tuhan itu tahu, tapi Tuhan itu ingin melakukan rencananya dalam kehidupan wanita ini. Katakan amin. Tuhan itu tahu kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita alami hari ini, keadaan kita seperti apa, Tuhan kita itulah Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan itu tidak fokus kepada kelemahan kita. Tuhan tetap mau pakai hidup kita. Di tengah kelemahan kita dikatakan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Katakan amin. Di tengah kelemahan janda ini, Tuhan itu mengutus Elia pergi ke sana, supaya Elia dipelihara, dikasih makan oleh janda itu. Kalau kita baca ayat ini, kita mungkin berpikir, Tuhan mungkin salah ya. Kok bisa nyuruh Elia ke orang yang gak punya apa-apa? Tapi sekali lagi Tuhan kita itulah Tuhan yang selalu punya rencana yang luar biasa di hidup kita. Dia sanggup untuk mengubahkan dari keadaan kita yang tidak baik menjadi berkat buat orang lain. Tuhan tuh sanggup mengubahkan kehidupan kita yang biasa-biasa, bahkan kita minder dengan keadaan kita. Tapi Tuhan bisa ubah hidup kita untuk menjadi berkat dan menjadi alat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Kita mau belajar bagaimana hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hal yang pertama yang kita mau pelajari hari ini adalah hidup dengan perkataan Tuhan. Ayat yang ke-11. Kita kembali ayat yang ke-10 ya. Sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Kemudian perempuan itu pergi mengambilnya.
diberikanlah minum kepada Elia. Ya, kalau air mungkin masih ada. Ya, kemudian ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, detik ketika Elia minta sepotong roti, saudara, perempuan ini langsung bereaksi. Reaksinya adalah, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Ya, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali cuma ini loh, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Tetapi apa yang Elia katakan ayat yang ke-13? Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadaku dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, perhatikan ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ada perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Elia, kepada janda ini. Firman Tuhan yang datang kepada janda ini, jangan takut, perbuatlah apa yang kau katakan tadi. Kamu gak apa-apa, buatlah roti bagimu dan bagi anakmu supaya kau bisa makan. Tapi buatlah dulu bagiku juga. Karena firman Tuhan datang kepada Elia, disampaikan kepada janda ini, dikatakan karena tepung itu gak akan habis-habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan itu yang ditentukan oleh Tuhan, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan kepada muka bumi. Apa yang janda ini lakukan? Ayat yang ke-15. Ini yang saya mau sampaikan. Orang yang hidup percaya, ya, sekalipun dia belum melihat, adalah orang yang hidup dalam perkataan Tuhan. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, perempuan ini, janda di Sarfat ini bukanlah orang yang mengenal Tuhan tadinya. Karena dia tinggal di wilayah Sidon. Wilayah Sidon itu adalah tempat asal di mana Ratu Isabel berada, yaitu istrinya Raja Ahab. Di mana di situ ada pemujaan berhala. Jadi dia tuh tidak mengenal Tuhannya Elia itu seperti apa. Apalagi kalau dia mendapatkan firman itu, tepung dalam tempayan, minyak dalam buli gak akan habis-habis. Mungkin orang yang gak mengenal Tuhan, dia itu mungkin berpikir, mana mungkin, gak mungkin bisa gak habis-habis. Kalau aku buat ya pasti habis. Itu kan secara jasmani, mata jasmani, betul Bapak Ibu. Tetapi kita belajar dari kisah ini, perempuan ini yang tidak mengenal Tuhan, ketika dia mendengar perkataan Tuhan itu, saya percaya timbul di dalam hatinya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Elia memperkatakan itu, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah kepadaku, karena firman Tuhan, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan buli-buli itu tidak akan berkurang sampai waktu yang ditentukan. Kemudian perempuan ini akhirnya mendengar perkataan firman itu yang diucapkan oleh Elia dan melakukannya. Dan ketika dia mendengar perkataan firman Tuhan, hidup dalam perkataan firman Tuhan, maka sungguh nyata firman Tuhan itu iya dan amin. Kita melihat kisah ini, benar-benar apa yang Elia ucapkan itu terjadi. Perempuan ini dipelihara, dia tidak kekurangan. Minyaknya gak habis-habis, tepungnya gak habis-habis, minyak gak berkurang-kurang. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya, tidak mungkin. Betul Bapak Ibu? Makanya firman Tuhan itu harus kita hidupi. Di tengah godaan, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, iman kita bisa jadi kuat. Iman kita ini bisa terus bertumbuh di dalam hidup kita, karena kita hidup dalam perkataan firman Tuhan. Makanya kita ini bisa percaya karena ada dasarnya, yaitu firman Tuhan.
Sekalipun kita ini melihat keadaannya itu sungguh-sungguh tidak baik. Orang yang divonis tidak bisa disembuh-sembuh, saudara, tetap punya semangat itu, tidak tawar hati. Kenapa? Karena saya percaya dia punya dasar, yaitu firman Tuhan. Tetap imannya itu iman yang aktif, tidak pasif. Saya pun pernah divonis tidak bisa punya anak. Suami saya mandul. Dokter berkata azoosperma. Itu sudah jelas. Secara mata jasmani hasil lab itu di depan mata kami, itu benar-benar tidak ada harapan. Azoosperma. Pindah dokter lagi, tanya lagi, sama hasilnya. Kalau kita ini bergerak dengan apa yang kita lihat hari ini, mungkin hari itu saya bisa bertanya sama Tuhan, bisa jadi lemah mungkin iman saya. Tapi karena saya belajar untuk hidup dalam perkataan Tuhan, maka orang-orang yang hidup dalam perkataan Tuhan itu akan memiliki iman yang kuat. Karena apa? Hidup itu, iman itu muncul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjadi rema yang berkuasa untuk menguatkan dan memulihkan kita. Rema itu apa? Rema itu ayat firman Tuhan yang loncat di dalam hati kita ketika kita baca firman Tuhan. Yang kita pegang, yang kita terus bawa sampai janji Tuhan itu digenapi. Saudara, jangan sekali-kali kita ini meremehkan firman Tuhan. Itu kan cuma firman Tuhan. Iya kalau digenapi, kalau enggak. Kita ini seringkali enggak percaya. Enggak percaya firman Tuhan. Saya mau berkata dasar dari iman kita itu adalah firman Tuhan. Iman itu dasar dari segala sesuatu dan bukti yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Kenapa? Kita ini kok percaya? Karena kita punya dasar, yaitu firman Tuhan. Makanya orang-orang yang hari ini tidak kuat di dalam firman Tuhan, meremehkan apalagi firman Tuhan, pasti hidupnya itu tidak akan kuat menghadapi tantangan atau apapun yang dihadapinya. Imannya itu gak bisa kuat, gak bisa tough gitu. Gak bisa tahan banting, dikit-dikit kecewa dengan Tuhan, atau curiga dengan Tuhan, atau marah dengan Tuhan. Amsal 13 ayat yang ke-13 berkata, Amsal 13 ayat ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Saudara, firman Tuhan ini dengan tegas berkata, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Kita ini tidak melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita gak percaya. Orang yang kita lihat adalah apa yang di depan mata kita, yang ada di dunia ini yang kita lihat. Makanya kita perlu sekali untuk tahu ini, bahwa begitu pentingnya firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Supaya yang kita dengar, Bapak Ibu Saudara, bukan suara yang lain, tetapi suara Tuhan lewat firman Tuhan. Katakan amin. Dalam hidup kita ini ada banyak suara. Waktu lalu pernah saya sampaikan, suara itu bisa ada 3 ya. Suara Tuhan, Tuhan itu bisa bicara lewat firman Tuhan. Suara iblis ya, yang seringkali melemahkan iman kita, dan suara hati kita. Membedakan suara iblis dengan suara Tuhan itu mudah sekali. Suara iblis itu adalah suara yang ada di dalam hati kita, yang kita dengar, di dalam telinga kita, yang itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu pasti bukan dari Tuhan. Tapi kalau itu dari Tuhan, itu pasti firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu baca firman Tuhan supaya kita gak salah dengar. Katakan amin. Kita harus baca firman Tuhan supaya iman kita ini kuat, iman kita teguh. Iman kita ini menjadi iman yang walaupun tadi pagi saya sampaikan, kita ini tetap teguh berdiri karena kita tahu Tuhan itu bersama dengan kita. Hal yang pertama yang kita mau belajar bagaimana kita hidup karena percaya, hiduplah dengan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu harus menjadi rema dalam kehidupan kita, yang harus terus kita bawa. Itu menguatkan kita. Perempuan ini mendengar perkataan firman Tuhan dan dia menghidupinya. Orang yang hidup dalam firman Tuhan, hidupnya mengalami perubahan. Perempuan ini tidak diam saja, tapi dia langsung melakukan apa yang Elia katakan. Dia tidak lagi berpikir 2 kali, ya sudahlah, ya mungkin nanti sebentar aku mati dan sebagainya. Tidak tertulis di dalam firman Tuhan.
Tetapi firman Tuhan berkata, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Nabi Elia. Hal yang pertama, saudara, bagaimana hari ini kita mau hidup karena kita percaya, bukan karena melihat. Kita mau tetap iman kita teguh. Yang pertama adalah hiduplah dalam dengan perkataan Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita hidup karena percaya meskipun kita melihat seperti wanita ini, janda di Sarfat, adalah ayat yang ke-15 tadi yang kita baca. Perempuan ini langsung, ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Perempuan ini tidak hanya mendengar atau hidup dalam perkataan Tuhan saja, tetapi perempuan ini melangkah dengan iman. Ada sebuah tindakan, ada sebuah perubahan imannya. Tindakan iman itu, perkataan iman itu bukan hanya perkataan, tetapi harus diimbangi dengan yang namanya perbuatan. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, maka demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka penting bagi kita ketika kita memperkatakan iman kita, kita juga perlu untuk melakukan iman kita. Ketika kita melangkah dengan iman dengan dasar firman Tuhan, ya, kita percaya bahwa apa yang kita imani itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita rindu untuk orang tua kita diselamatkan, kita berdoa, tetapi tindakan iman kita itu berbeda. Ya, di rumah kita nggak jadi berkat, omongan kita ini mengeluh terus. Ya, kita nggak apa yang kita lakukan ini nggak jadi contoh dan teladan bagi keluarga kita dan sebagainya. Itu bertentangan. Tapi kita berdoa, Tuhan selamatkan keluargaku, maka itu gak akan terjadi juga. Jadi melangkah dengan iman ini perlu tindakan iman. Tindakan iman kita itu yang akan membuahkan hasil dari apa yang kita imani. Katakan amin. Janda ini melangkah dengan iman, dia melakukan, dia membuat segenggam tepung itu roti dan diberikannya kepada Elia untuk Elia makan. Dan benar ketika dia melangkah dengan iman, dia melakukannya. Dia memberikannya kepada orang lain lebih dahulu. Memberikan seorang hamba Tuhan ini makan. Maka firman Tuhan itu yang dia dengar, bukan hanya sebatas pendengarannya, tapi betul-betul firman itu menjadi nyata dalam kehidupannya. Firman itu menjadi hidup ketika dia melakukannya. Berapa banyak di tempat ini yang hari ini kita rindu firman Tuhan itu benar-benar kita alami. Beranikah kita melangkah? Beranikah kita melakukan firman Tuhan? Saya sering kali datang jemaat untuk konseling kepada kami. Ada sepasang suami istri juga datang kepada kami beberapa waktu lalu konseling pernikahan mereka. Mereka ini bertengkar luar biasa. Akhirnya yang istri dengan saya, yang suami dengan Pak Yudi. Kita berpisah, kemudian saya konselingin. Saudara, dia ngomong banyak hal, dia cerita bahwa dia sakit hati, kecewa dan sebagainya karena perlakuan dari suami dan sebagainya dan sebagainya. Yang suami juga berkata seperti itu demikian kepada suami saya. Ya. Singkatnya orang dua ini saling menyalahkan. Ya. Dan ketika berpisah itu saya berdoa sama Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan ini? Tuhan cuma taruh dalam hati saya, sampaikan aja tentang kasih Tuhan. Kemudian saya sampaikan tentang kasih Tuhan kepada dia. Saya percaya kasih Tuhan itu yang sanggup menjamah setiap hati yang keras. Katakan amin. Tidak ada yang bisa menjamah kehidupan seseorang yang kecewa kecuali kasih Tuhan. Bahkan nasihat hamba Tuhan pun mungkin kalau enggak kasih Tuhan yang menjamah, enggak mungkin bisa mengubahkan.
Untuk itu saya berdoa, Tuhan biar kasih-Mu itu menjamah. Akhirnya ketika saya ngomong tentang kasih Tuhan, saya berkata, Tuhan itu mau untuk memulihkan. Maukah kamu mengampuni suamimu? Saya tahu memang tidak mudah untuk mengampuni orang yang disakiti, kecewa dan sebagainya. Dia berkata, enggak bisa. Karena sudah terlalu berat. Ya, sudah terlalu sakit dan sebagainya. Disinilah yang diperlukan tindakan iman. Dia tahu firman Tuhan mengampuni. Ketika orang mengampuni, maka saya percaya kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Saya ngomong lagi sama dia tetap mengeraskan hati. Susah ini. Gimana ini mau dipulihkan kalau gak mau mengampuni? Jalannya cuma satu, mengampuni. Kemudian saya bilang, kasih Tuhan itu besar buat kita. Memang tidak mudah mengampuni, tapi kasih karunia Tuhan memampukan engkau. Percayakah engkau bahwa keluargamu dipulihkan? Ya, aku percaya. Nah, kalau kamu percaya, kamu harus melangkah dengan iman. Tindakannya apa? Yang mengampuni. Supaya hubunganmu dipulihkan. Terimalah kelemahan suami. Suami juga menerima kelemahan istri. Saling sama-sama berubah, dipulihkan, punya komitmen berjalan lagi bersama-sama. Lihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan pernikahan. Saya ngomong tentang kasih Tuhan, saya bilang Tuhan itu menebus kita ini waktu kita berdosa. Tuhan itu mengasihi kita bukan waktu dalam keadaan kita baik-baik saja. Tuhan mengasihi kita waktu kita ini berdosa dan meninggalkan Tuhan. Dosa kita itu begitu besar. Kalau Tuhan itu tidak mengasihi kita, Tuhan tidak akan menyerahkan nyawanya buat kita. Apakah kasih Tuhan itu kecil bagi kamu? Apakah pengorbanan Tuhan itu begitu kecil di hadapanmu dalam hidup? Apakah kita ini terlalu kudus dibandingkan Tuhan yang kudus yang mau mengampuni kita? Saya ngomong banyak, Roh Kudus pimpin saya ketika itu dia mulai nangis, saudara. Mulai nangis. Kemudian saya ngomong, Tuhan itu begitu mengasihimu, dia mau memulihkan. Tuhan itu mau pakai hidupmu. Karena mereka berdua ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Mereka ini pelayan Tuhan, sasarannya pasti iblis itu tahu. Ya, untuk melemahkan kita anak-anak Tuhan, ya dengan persoalan yang terjadi. Karena apa? Yang dilihat itulah strategi iblis untuk melemahkan iman kita. Yang istri, lihat suamimu itu begini loh memperlakukan kamu. Yang suami juga seperti itu. Goalnya cuma satu kok, supaya iman kita runtuh. Iblis itu mau supaya iman anak-anak Tuhan itu diruntuhkan. Iblis gak mau harta kita. Iblis gak mau jabatan kita. Iblis gak mau yang lain. Iblis mau iman anak-anak Tuhan dihancurkan. Supaya keluar dari rencana Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Tidak hidup lagi dalam Tuhan. Itu strategi iblis dalam hidup kita. Makanya hati-hati. Kita gak boleh tertipu. Amin Bapak Ibu. Ketika wanita ini yang konseling dengan saya bilang, kemudian dia nangis, saya kasih tahu seperti itu, dia nangis, akhirnya pecah, ya, akhirnya pecah. Saya peluk dia, saya doakan dia, maukah kamu mengampuni? Tindakan iman ini memang tidak mudah, tapi ketika engkau berkata mau, saya percaya, setiap kekecewaan itu diruntuhkan, setiap kepahitan itu diruntuhkan, karena ada kuasa di dalam perkataan maaf itu. Saya sangat percaya. Ketika orang mulai mengucapkan, aku memaafkan. Itu sepertinya menghancurkan setiap tipu muslihat iblis. Menghancurkan setiap kepahitan kekecewaan dalam hati kita. Karena Tuhan itu diizinkan bekerja di dalam hatinya. Ketika permintaan maaf itu, dia berkata aku memaafkan. Tiba-tiba damai sejahtera itu melingkupi dia. Dia nangis saja, jadi saya peluk dia, saya doakan dia. Kemudian akhirnya kita pertemukan kembali suami istri ini. Ayo saya mulai kasih kesempatan mereka bicara, saling bicara. Ada Ko Yudi juga, kemudian yang suami mulai mengelurkan tangannya. Dia berkata, tindakan imannya aku minta maaf. Aku memaafkan. Yang istri masih mau memaafkan, tadi sudah ngomong memaafkan tapi masih gitu kan. Mau mengelurkan tangannya masih berat. Dia berkata, iya aku yang memaafkan, tapi belum mengelurkan tangan. Dia berkata, tapi kamu jangan gini, masih ada tapi, gitu kan ya. Ya, kalau kita memaafkan masih ada tapi, ya itu repot gitu ya.
Nah itu lagi, yang sudah damai-damai bertengkar lagi. Nah itu loh Ko Yudi, itu nggak rela memaafkan, mulai bertengkar. Stop, ini nggak selesai gitu kan. Sekarang ini mah saling memaafkan, bukan saling ngungkit-ngungkit lagi gitu kan. Akhirnya ya udah, saya bilang stop, gak usah saling menyalahkan, gak usah ungkit-ungkit lagi. Ayo, tindakan imannya adalah saling memaafkan. Akhirnya saudara, ya sudah, yang istri memaafkan. Ketika saling berjabat tangan, mereka saling berpelukan, mereka nangis. Dia berkata, maafkan aku ya Ma, maafkan aku ya Pak. Itu saya rasa hadirat Tuhan ada di situ. Iblisnya gigit jari. Amin Bapak Ibu. Iblis yang punya strategi menghancurkan mereka untuk mereka gak dipakai Tuhan. Karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mereka hari itu mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Karena sebuah tindakan. Bukan hanya mereka mendengar, tapi mereka melakukan. Makanya saudara, perlu kita hidup dalam firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua adalah lakukan firman Tuhan. Merupakan tindakan iman dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Hal yang ketiga saudara, bagaimana kita hidup percaya meskipun kita tidak melihat. Hal yang ketiga adalah rela melepaskan yang terbaik. Perempuan ini memiliki yang terbaik dalam hidupnya adalah tepung, itu cuma segenggam, dan minyak buli-buli cuma sedikit. Itu pungnya yang paling berharga karena itu yang bisa buat mereka tetap hidup. Setelah itu dikatakan kalau mereka sudah habis, mereka mungkin akan mati. Hal yang paling berharga itulah yang ketika kita percaya meskipun kita tidak melihat, Tuhan ingin kita merelakannya, melepaskannya bagi Tuhan. Apa yang kita miliki hari ini yang terbaik yang kita punya. Kalau itu Tuhan yang minta kita lepaskan, maka apakah kita rela untuk melepaskannya? Bukan hanya bicara soal keuangan kita, ya. Yang terbaik yang kita punya bukan hanya bicara soal keuangan. Kita punya uang terus kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan, tapi banyak hal dalam kehidupan kita. Yang tadi seperti saya katakan, mungkin pengampunan, mungkin itu yang kita sangat pegang erat. Aku gak bisa mengampuni. Justru itu yang terbaik yang Tuhan mau kita lepaskan. Lepaskan. Jangan takut untuk melepaskan. Karena yang terbaik itu tetap menjadi milik Tuhan. Katakan amin. Amin. Ketika kita rela melepaskan apa yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan tidak pernah melupakan kita. Seperti janda itu dipelihara oleh Tuhan. Janda ini dipelihara oleh Tuhan sampai pada masa hujan berhenti, masa kekeringan itu berhenti. Tuhan memelihara mereka. Saudara, ketika saya belajar kisah ini, saya itu mengalami hal ini persis sama dengan kehidupan saya. Ketika saya pindah dari Manado ke Surabaya, itu saya harus beli rumah, kontrak rumah, dan akhirnya dapat rumah yang saya sekarang tempati. Dan rumahnya itu harganya kasih karunia Tuhan, murah banget, nggak perlu sebut harga ya, murah banget bagi kami yang hari itu uangnya pas-pasan, yang sudah kami tabung sekian tahun di Manado, kami tabung sehingga kami pulang ini kami pingin punya rumah karena kami ini pindah-pindah terus. Selain hamba Tuhan, kami ini kerjanya juga sebagai kontraktor. Kontrak di mana-mana maksudnya. Kontraknya itu sampai 8 kali. Itu lebih dari angka sempurna. Kalau saya bilang ngomong 7 angka sempurna, saya 8-9 kali. Itu lebih melewati angka sempurna, gitu kan. Jadi Bapak Ibu, ketika saya pulang ke Manado, saya berdoa, Tuhan, kami itu pingin punya rumah sendiri. Tapi begitu lihat tabungan, kok ya gak cukup ya. Bayar uang, tanya perumahan-perumahan di Surabaya. Waktu kami diutus kembali ke Surabaya, pulang oleh Pastor Philip, pulang, kami sudah mikir kami tinggal di mana ini. Ketika itu kami hitung-hitung uang, secara tabungan udah pasti gak mungkin bayar uang DP aja gak cukup nih. Terus saya bilang sama saya, gimana uangnya gak cukup, tapi kita percaya Tuhan sediakan. Oke, setelah itu singkatnya kita sampai di Surabaya, kita dapat lihat dapat rumah ini saudara. Oke, dapat harga yang cocok juga buat kita. Harganya miring banget, tapi perlu direnov. Nah waktu direnov itu saudara, itu kita minta hitung yang benar ya. Kalau misalnya budgetnya berapa, kita ini cuma punya budget sekian, jangan lebih dari itu. Karena kami cuma uang tabungan segitu. Akhirnya singkatnya setelah direnov itu sepakat angka sekian puluh juta begitu.
Tiba-tiba renovnya itu atapnya perlu diganti, semua ini perlu ganti. Akhirnya singkatnya itu dihitung-hitung kembali, itu naik 3 kali lipat. Wah, ini bukan salah hitung ini gitu kan. Tapi benar-benar 3 kali lipat itu salah apa saya juga nggak tahu. Jadi benar-benar berkali-kali lipat kekurangannya. Sudah kadung dibongkar, gimana? Masa berhenti nggak jadi? Gitu. Kan nggak mungkin. Rumahnya kan bocor semua nanti gitu kan. Terus kontraktornya bilang sama kita, "Ko Yudi kan hamba Tuhan kok nggak hidup oleh karena iman gitu kan." Wah itu ya gimana ya saudara ya, itu ditantang namanya ya. Katanya hamba Tuhan kan hidup karena iman, percaya, bukan karena melihat lah intinya gitu. Katanya hamba Tuhan hidup karena iman. Wah, kali itu saya ditantang. Ya sudah, bangun gitu kan. Tapi kita berdoa berlutut sama Tuhan. Tuhan, gak cukup begitu Tuhan, ya apa ini gitu. Sudah kadung dibongkar. Nah, waktu saat-saat seperti itu Bapak Ibu, saya itu ditelepon dari jemaat kami yang ada di Manado. Ya, di Manado, dan dia itu telepon, bukan dari Manado, gembalanya telepon. Kok ini ada jemaat ini membutuhkan uang untuk bayar uang sekolah anaknya 3 bulan gak bisa bayar, pasti akan diberhentikan dari sekolah. Gimana ya? Oh ya sudah, kita ajukan diakonia gereja. Tapi gak cukup kok, diakonianya gak semuanya bisa cover. Oke. Terus maksudnya gimana ini? Ya gimana ya kok? Nah itu dia saudara. Saya tahu ketika itu kalau gembala itu telepon kami tahu ada sesuatu tuh yang Tuhan ingin kami lakukan. Setelah telepon itu kita berdua pandang-pandangan, gimana ya kok? Tuhan mau apa ya? Kita berdoa. Akhirnya berdoa, saudara berdoa. Dapatlah sebuah rema di dalam hati kami, sebuah pesan Tuhan untuk kita kasih, bayarkan uang sekolah anak ini. Saya dapat, suami saya juga dapat. Udah, kita bilang, kita waktu berdoa selesai kita doa, aku dapat, kita harus kasih. Oke, kita kasih berapa ya? Kita lihat tabungan, waduh kok mepet ya gitu kan, mepet sekali gitu. Terus Tuhan berkata, berikan yang terbaik. Suami saya menyebutkan angka, saya menyebutkan 2 kali lipat. Nah setelah angka itu disebut, suami saya berkata, sungguhan, nanti setelah itu kita ini kekurangan loh. Persis seperti janda ini. Janda ini berkata, kita akan mati loh. Tepung ini tinggal sedikit. Minyak itu dalam buli-buli itu akan habis. Kalau kita kasih, kita masih kekurangan. Makanya ayat ini begitu menjadi, waktu saya baca ayat ini kok persis dengan apa yang saya alami. Saudara, ayat ini menjadi rema buat saya. Saya memberikan yang terbaik, saya berkata, oke, gak apa-apa. Saya dapat, suami saya dapat mimpi, saya dapat firman Tuhan. Saya berdoa dengan Tuhan. Karena waktu kita melakukan iman kita juga harus punya dasar, yaitu firman Tuhan. Gak boleh hanya sekedar, ya sudah tolong. Kalau kita punya banyak uang atau harta gampang. Tapi waktu kita dalam keadaan yang sangat mepet kita sendiri, mungkin itu gak mudah, betul? Makanya kita perlu tanya Tuhan dulu. Makanya itu saya dapat firman Tuhan di Yesaya pasal 50 ayat yang ke-7 berkata, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak akan mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Ini firman Tuhan yang saya dapat ketika saya berdoa tanya Tuhan. Ayat ini begitu loncat di hati saya. Kata-kata kamu tidak akan mendapat noda, kamu tidak akan mendapat malu. Kau harus aku meneguhkan hatiku seperti gunung batu, itu seperti jalan. Kau tidak akan mendapat malu. Saya aminkan itu, saya berkata thank you Tuhan. Aku tidak akan mendapat malu. Aku pasti akan bisa menyelesaikan renovasi rumah ini dengan cara Tuhan. Tiba-tiba cara pandang saya berubah. Cara saya melihat masalah itu berubah. Tidak lagi melihat fokus kepada keadaan yang ada sekarang itu cuma segini. Tidak, tapi saya melihat dengan cara pandang Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh saya, kalau Tuhan yang berfirman kepada saya bahwa kamu tidak akan mendapatkan malu, maka itu yang saya aminkan, saya tidak akan mendapat malu. Maka itu yang saya imani. Saya berkata, sudah, sekarang pergi ke ATM, transfer cepetan. Sebelum berubah pikiran gitu kan. Saudara, cepat
Sebelum iblis itu mencuri firman Tuhan, cepat pergi ke ATM dan transfer uangnya. Akhirnya suami saya pergi ke ATM, kemudian dia cerita kalau dia pencet itu dengan harapan pinnya salah gitu kan, supaya tidak berhasil ditransfer gitu. Ternyata berhasil Bapak Ibu. Ketika dipencet gitu tulisannya berhasil gitu kan, ditransfer. Katanya begitu uangnya ditransfer, hatinya juga ikut tertransfer gitu kan. Karena di mana hatimu di situ hartamu gitu kan. Di mana hartamu di situ hatimu. Jadi pulang-pulang ya agak lemes, sudah ditransfer gitu. Ya sudah, gak apa-apa. Kita ini rela mendapatkan yang terbaik bagi orang yang membutuhkan. Mengenai nanti kita bagaimana, firman Tuhan sudah sampaikan, kita tidak akan mendapat malu. Tuhan pasti pelihara kita. Yang penting anak ini bisa sekolah. Biarkan anak ini bisa melanjutkan sekolahnya. Jangan sampai dia dikeluarkan dari sekolah. Satu sisi kita ini hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain di tengah kesulitan kita. Satu sisi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Amin. Saudara, apa yang Tuhan lakukan di hidup saya, hidup kami? Ketika itu ya sudah, kami juga harus bayar uang sekolah dan sebagainya, benar menipis. Tapi kami gak pernah minta sama manusia, gak pernah cerita kepada siapapun. Kami hanya mengandalkan lutut kami datang kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami tidak akan mendapat. Ini firman saya ucapkan terus, saya ucapkan terus. Saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya berikan. Singkatnya saudara, ketika suami saya, kami pelayanan di sebuah kota, GMS juga, kami melayani di GMS. Tiba-tiba kami ketemu dengan seorang jemaat Tuhan yang sudah lama gak pernah ketemu. Tiba-tiba dia bisa berkata, Tuhan itu berbicara kepadanya untuk berkati hambanya, Ko Yudi dan Cidepi. Loh, kok bisa? Tuhan tuh bisa bicara kepada orang yang kita gak pernah lagi hubungan. Tapi Tuhan tuh bisa bicara dengan spesifik. Koko kan membutuhkan. Enggak, kita bilang enggak, pasti sombong lagi saudara ya. Waktu itu kita benar-benar enggak mau merepotkan. Enggak, kita pasti bisa karena Tuhan memelihara kita. Ini loh Ko, saya ini berdoa dan Tuhan itu suruh kasih ini buat Koko. Enggak. Kita enggak berani ambil karena apa? Kita tahu mungkin orang itu lebih membutuhkan. Saya tahu orang itu lebih membutuhkan. Saya bilang jangan, please. Bawaan kamu aja. Thank you. Tuhan berkati kamu. Jangan Ko. Wah, lempar-lemparan sudah. Wah, lempar-lemparan gitu kan. Saya bingung gimana ini. Saya berkata jangan Ko. Akhirnya dia berkata, kalau Koko ingin saya diberkati, terimaan Ko. Waduh, gimana ya? Saya berat hati. Karena kita nggak mau gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya kita terima, terus kita doakan dia. Dia berkata, aku percaya Ko, ketika aku taat sama Tuhan, memberi yang terbaik dari apa yang aku punya, Tuhan juga pasti berkati. Loh, kok sama dengan saya? Barusan saya melakukan yang kemarin, saya bantu anak sekolah itu yang tidak bisa. Hari ini saya beberapa hari kemudian Tuhan berkati kami. Saudara, dan ketika kita pulang, kita buka itu, kita tersungkur, Tuhan thank you. Ternyata uang itu cukup untuk mengcover 1 minggu ke depan renovasi rumah, karena bayarnya mingguan gitu. Cukup, bahkan lebih dari apa yang kami berikan kepada anak itu. Dan singkatnya, orang yang memberikan kepada kami telepon beberapa hari kemudian bahwa usahanya diberkati, mengalami double porsi. Saya berkata, wow, Tuhan itu luar biasa. Katakan amin. Amin. Ketika kita rela melupakan yang terbaik, apapun yang kita miliki hari ini, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tuhan itu pasti akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita, membuat mujizat kepada kita tepat pada waktunya. Katakan amin. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Biar kita melihat seperti Tuhan melihat. Jadi hal yang pertama tadi, hiduplah dengan perkataan Tuhan. Jangan hidup dengan perkataan mulut kita sendiri atau orang lain, karena orang lain itu melemahkan kita. Orang-orang di sekitar kita, atau perkataan dari si jahat, si iblis yang melemahkan kita. Tapi hiduplah dengan perkataan Tuhan. Carilah firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu rema dalam kehidupan kita. Supaya dengan firman itu engkau pegang teguh erat-erat. Berjalanlah dengan firman itu sampai janji Tuhan digenapi. Yang kedua, ketika engkau menerima firman Tuhan, melangkahlah dengan iman. Ketika Tuhan menyuruh engkau mengampuni, ampunilah. Ketika Tuhan berkata berilah, maka engkau diberi, maka berilah. Ketika kita disuruh memberitakan Injil Tuhan, beritakanlah. Ketika engkau rindu orang itu diselamatkan, beritakanlah. Jangan tahan-tahan. Ketika hari ini apapun yang Tuhan mau engkau lakukan,
melangkahlah dengan iman. Tuhan memimpin setiap langkah iman kita. Amin, saudara. Yang ketiga, relalah melepaskan yang terbaik. Apa yang menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita? Mungkin waktu kita, mungkin hobi kita, mungkin keuangan kita, mungkin apapun. Bahkan saya menemukan orang yang sakit sekalipun, dia masih bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita bisa melihat contoh beberapa yang lalu, ada seorang leader juga meninggal, tapi di saat-saat kritis dia masih tetap bisa melayani, memberi yang terbaik. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu sebuah tindakan iman dia untuk tetap melayani Tuhan sampai akhir. Maka saya percaya Tuhan itu tidak pernah melupakan. Walaupun keadaannya mungkin orang ini yang tadi itu meninggal, tapi saya percaya keluarganya akan dipelihara oleh Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan. Tuhan itu setia kepada janjinya. Katakan amin. Biar hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Kalau hari ini kita berkata, aku Kristen, aku mau hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka hiduplah dengan perkataan Tuhan. Melangkahlah dengan iman. Relalah melepaskan yang terbaik dari apa yang kau punya hari ini, yang Tuhan mau kau lepaskan. Jangan tahan-tahan. Kalau hari ini Tuhan mau engkau berubah, berubahlah. Melangkahlah dengan iman, maka saya percaya Tuhan itu akan membawa engkau kepada pertumbuhan rohani yang lebih lagi. Katakan amin. Amin. Dan biarlah hari ini kita belajar firman Tuhan ini. Firman Tuhan menjadi rema buat setiap kita. Amin.